Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Menghadapi istri yang selingkuh dengan laki-laki lain, dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas, dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah? Mohon penjelasannya Ustaz, agar hati saya bisa tenang. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha, memang dia tobat nasuha, memang saya salah, saya tobat nasuha, ini antum punya khiyar. Orang punya khiyar. Yang terbaik terima dan sabar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah. Ini maksudnya supel sekali, atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh. Kata Nabi SAW, talikha, ceraikan aja kalau gitu. Dia bilang, lakinni uhibbuha, tapi saya mencintainya. Maka kata Nabi SAW, amsikha, kalau gitu pertahankan dia. Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu. Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan, atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai, kalau kita cerai malah mudaratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih. Maka jangan terjadi, gitu kan? Kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkan, ya sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika min azmil umur." Siapa yang sabar dan memaafkan, itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, gitu kan? Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiyar tentunya ya. Bayangkan saja efeknya, kalau misalnya kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang kemana-mana, yakinlah teman-teman, kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya, dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena ini teman keluarga, teman dekat, tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah, gitu kan. Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan. Allah gantikan tuh, sabar gitu kan. Kalau memang seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik, pertanyaan, kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh tolak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. Tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya, mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini, yang seluruh muslimin yang sedang hadapi masalah tentunya. Kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya, dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah, gitu kan? Maka kalau dia pergi dari rumah, teman-teman sekalian, antum sujud syukur kepada Allah. Itu pasti kebaikan. Allah mau kebaikan, karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus. Dan yakin puncaknya Allah akan gantikan. Masalah dengan perempuan akan datang. Dan perempuan yang datang teman-teman sekalian akan datang emasnya. Para wanita, bidadari surga, bidadari dunia akan datang, Allah akan kirim. Banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu. Sabar, akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa, baik perempuan ataupun laki-laki. Padahal mereka sabar, akhirnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu. Allahu a'lam. Tolong dijawab ya Ustaz, sangat butuh saran saat ini, maaf. Baik. Apa yang harus dilakukan seorang suami yang mengetahui istrinya menjalin kedekatan dengan pria lain, namun dia juga sudah mengetahui bahwa sang istri sudah menghentikan kedekatan tersebut, namun hal ini telah melukai hati sang suami. Masya Allah ya. Baik, antum buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34 sampai dengan 35, posisi paling kiri sebelah atas ke tengah. Baik, ada ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya ayat sampai Anda menemukan nanti kalimat-kalimat fa'idhuhunna, kan? Maka jika ada satu hal terjadi singgungan kesalahpahaman, pertama kali kata Al-Qur'an, komunikasikan dulu dengan baik. Ya, ambil nasihat terbaik. Jadi kalau ada salah paham dalam kehidupan, jangan saling cuek. Ini yang menjadikan dalam rumah tangga yang kecil jadi besar, yang besar nggak pernah kecil, kan? Karena saling cuek satu dengan yang lainnya.
Kadang-kadang ada kesalahan sedikit, dia ngapain pada diem? Ya kan selalu sama-sama, sekamar sama-sama, aktivitas di situ aja. Kayak jadi orang nggak pernah kenal gitu kan. Ya yang satu masak, diem kan. Masya Allah, padahal dia butuh tuh yang dulu dimasakin tuh pengen makan kan. Cuman karena diem nggak bicara, jadi nggak harmoni. Kata Quran kalau ada masalah, komunikasikan aja, tenangkan diri kita. Ya, yang bikin susah itu setan Bu, Pak, hati-hati. Ada setan khusus yang disebutkan langsung pekerjaannya oleh Quran, di Quran surah kedua, ayat 102, posisi paling kanan dari atas sampai ke tengah tuh. Ada setan rumah tangga. Ya kalau di riwayat disebutnya dasim namanya. Dasim. Sering sampaikan kalau perempuannya dasimah gitu kan. Ada dasim, ada dasimah, ada muslim, ada muslimah. Anda masuk kamar mandi kan berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan kan? Baik. Jadi apa tugas setan rumah tangga ini? Salah satu tugas pertamanya adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Meratakan hubungan rumah tangga antara suami istri. Dia akan cari cara. Makanya kalau belum menikah itu akan didekat-dekatkan supaya maksiat, padahal belum akan. Silahkan cek. Kalau belum menikah itu kata-katanya bagus semua, ya kan? Pulsa belum habis sudah ditanya, ya kan? Macam-macam. Kadang-kadang jalan naik beca berdua, seakan-akan beca balik bersama, tukang beca nggak ada, ya kan? Jadi itu aja supaya maksiat. Tapi kalau sudah menikah, perhatikan, awal-awal aja, nanti setelah itu datang dia tuh. Dia mulai goda. Tidak ada yang paling buruk kecuali pada pasangannya aja. Silahkan cek Pak ya, selama berumah tangga misalnya, masing-masing pasti punya pengalaman. Ya, Anda mau kerja, pamit pada istri kan? Baik, sudah agak lama di rumah tangga, kantor dulu, ya Pak, hati-hati, sampai di situ. Suami orang lewat, ke kantor Pak. Ibu juga sama gitu. Ya, Pak, ngantar anak dulu, ya udah, hati-hati. Istri orang lewat, ngantar anak Bu, Masya Allah. Jadi ada suasana-suasana yang bisa beda gitu. Makanya nanti Quran turunkan rumus supaya kejadian-kejadian itu diolah menjadi rumusan-rumusan kebaikan yang menenangkan. Nah, menenangkan ketenangan yang lain dari masalah disebut dengan sakinah. Sakinah caranya dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dengan rahmah itu harus ditelusuri kembali, cuma jangan jadi slogan aja. Rumah tangga samara gitu kan, bahkan jadi samarata atau apalagi itu. Tapi nggak paham isinya. Ya, salah satunya apa? Kalau ada kejadian komunikasikan. Kalau kemudian ada seperti tanda tadi nusyuz namanya. Ya, nusyuz itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda ada punya dekat dengan orang lain, kelihatan agak menyimpang. Apa yang terjadi klarifikasi dulu. Jangan dugaan itu berbahaya. Dugaan itu berbahaya. Klarifikasi sampaikan, Allah titipkan kamu pada saya. Titip bukan pada orang lain. Karena saya dipercaya untuk merawat kamu, menggantikan peran ayah kamu. Kalau saya tidak pandai merawat kamu jadi seperti ini, bagaimana pertanggungjawaban saya di hari akhirat nanti? Ada kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi berikan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa menenteramkan. Jangan dianggap ribut dulu, itu tantangan. Ya, kalau bapak menginginkan istri yang soleha, maka coba ajak, bentuk. Jangan cuma menuntut. Seperti ibu menginginkan suami soleh, bimbing dia, arahkan. Jangan cuma dituntut. Ya, saya pernah menyaksikan sesuatu yang salahnya luar biasa. Ada istrinya belajar, suaminya belum belajar. Begitu pulang ke rumah malah jadi rame gitu kan. Sampai ada kesimpulan, lebih baik menikah dengan orang lain yang sunnah lebih daripada tinggal dengan suami bid'ah. Wah, padahal rumah tangga sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, kan? Kenapa Anda tidak perbaiki? Ya, jadi ada kesan-kesan di situ yang menurut saya bisa dicari jalan terbaiknya. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah. Dia sudah meninggalkan, tidak ada perbuatan buruk terjadi, tidak ada zina terjadi misalnya, kan? Cuma ada perasaan-perasaan saja, tapi kemudian Anda bisa hentikan, ada komunikasi di situ, ya maafkan dia. Kalau memang itu sudah dihindari, ya. Kemudian dia berjanji bertobat dan sebagainya. Kalau Anda bisa memaafkan, Masya Allah, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang buruk, tidak bisa diselesaikan bersama, ya kemudian coba cari orang terdekat untuk memberikan solusi. Fab'athu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli. Ya, minta nasihat kepada orang yang lebih paham. Kalau dua-duanya berniat melakukan rumah tangga yang baik, kata Allah, in yurida. Jika salah satu di antara mereka kemudian berniat mendapatkan petunjuk islaha yuwaffiqillahu bainahuma, pasti akan dituntun oleh Allah. Kecuali salah satu di antara keduanya memang sudah tidak berniat pada kebaikan, maka itu akan repot dalam jalinannya. Harus mencari solusi-solusi yang lainnya. Saya kira jelas ya. Baik. Jadi pertama mohon izin ya. Demi mempertahankan rumah tangganya karena istrinya misalnya berselingkuh atau istrinya naudzubillah min dzalik berzina dengan orang lain. Demi mempertahankan keluarganya dia menahan rasa cemburu sampai merugikan dirinya dengan kesehatannya Ustaz. Hanya untuk mempertahankan keluarganya, anak-anaknya, keluarganya. Bagaimana nasihat Ustaz tentang hal ini? Subhanallah jamaah. Perzinaan adalah sebuah dosa yang sangat keji. Tidak ada hukuman di dunia untuk sebuah tindakan dosa yang lebih buruk dari zina. Bayangkan zina itu dirajam sampai mati.
Seluruh tubuhnya itu harus merasakan tuh lemparan batu itu sampai mati. Kalau orang membunuh, dibunuh, selesai. Orang mencuri, dipotong tangannya. Tapi untuk berzina, membunuhnya dengan cara yang sangat keji sekali. Karena perbuatan dosa ini tidak termaafkan sebenarnya kecuali apabila dia kembali bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana suami yang mendapati istrinya selingkuh dan dia tahu. Bukan berita bohong, bukan kabar burung. Dia tahu istrinya berselingkuh. Dan afwan jamaah ya, memang yang model kayak gini ini kadangkala muncul dari pasangan yang merasa tidak butuh kepada suaminya. Salah satu prinsip orang berumah tangga itu saling membutuhkan. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Ketika ada perasaan tidak butuh, si wanita akan melakukan perbuatan dosa dan dia tahu suaminya tidak mungkin menceraikan. Karena suaminya butuh sama dia, si wanita merasa nggak butuh sama suaminya. Ketika prinsip ini nggak ada, rumah tangga itu mulai retak tentunya. Si istri merasa dia bisa bekerja sendiri, dia bisa dapat penghasilan sendiri, dia nggak makan dari suaminya. Ini bermasalah yang seperti itu. Maka perlu diperbaiki banyak hal sebenarnya menghadapi istri yang seperti ini. Tapi yang kedua, kalau istrinya masih bisa diperbaiki, dipertahankan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, ceraikan. Kalau tidak, kita masuk dayuth yang tidak akan masuk surga. Karena dia membiarkan dia sebagai istri kita dan kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Kita tidak mengingkari. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diem itu disebut syaitanun akhros. Setan bisu. Kok setan sebenarnya? Ketika melihat kemungkaran itu terjadi. Bismillah cerai. Urusan anak-anak subhanallah. Untuk perceraian jamaah. Antum baca surat At-Talaq. Bayangkan bagaimana Allah sebutkan tentang waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib di surat perceraian. Surat tentang perceraian. Karena biasanya orang kalau mau bercerai itu banyak yang dia pikirkan. Nanti gimana anak-anak, nanti gimana anak di depan teman-teman, nanti gimana sama mertua, gimana sama orang tua. Banyak yang dia pertimbangkan. Tapi kalau sudah kasusnya berzina seperti ini dan tidak bertobat istrinya, maka ceraikan. Supaya kita tidak ikut dapat dosanya itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ini Allah kasih jalan keluar. Dan para jamaah kita perlu melihat kenapa kita menikahi wanita tersebut. Itu di awal juga innamal a'malu binniyat ini harus kita pikirkan. Ada seorang salafus saleh Asy-Sya'bi ya Pak. Nah, dia cerita tentang ada orang tanya, "Wahai Imam, aku ini kok merasa hina di depan istriku. Hina aku di depan istriku." Gurunya ini diam. Kata dia, "Mungkin kau menikah untuk mendapatkan kehormatan." Iya betul. Dia menikahin wanita ini memandang kepada kehormatan wanita ini. Dengan bayangan kalau aku menikah dengan wanita ini, kehormatan dia akan tinggi. Mungkin dia dari kalangan bangsawan, dari orang kaya. Itulah penyebabnya kata dia. Lalu yang ditanya ini cerita, aku punya 4 saudara. Muhammad, terus apa lagi, terus dia bawanya Imron. Dia cerita, kakakku yang paling tua itu nikah karena kehormatan. Ternyata dia langsung hina di depan istrinya. Adikku Imron menikah karena kekayaan dan dia menikahi wanita yang lebih kaya dari dia. Ternyata bukan dia tambah kaya, malah diperes sama istrinya. Soalnya lakinya mau kawin karena kekayaan itu. Malah diperes sama suami. Akhirnya setelah itu aku ketemu dengan guruku. Ya, kalau nggak salah gurunya ini. Subhanallah. Ana lupa guru dia. Aku ceritakan kondisi kakak dan adikku. Lalu guruku menyebutkan 2 hadis Rasul SAW. Yang pertama hadis tentang wanita dinikahin karena 4 hal. Kemudian yang kedua tentang hadis bahwasanya wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit maharnya. Lalu aku menikah dengan wanita yang agamanya baik dan maharnya sedikit. Alhamdulillah, barokah. Maka kita perlu memikirkan tadi, kenapa kita nikah? Jangan-jangan kita salah niat.